Satgas COVID-19 Banyuwangi mengeluarkan sejumlah kebijakan selama masa libur tahun baru 2021, mulai dari pembatasan jam operasional kafe dan restoran, penutupan destinasi wisata, hingga akan membubarkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal itu disampaikan Satgas COVID-19 dalam rakor yang berlangsung di Banyuwangi, Selasa 29 Desember. Hadir dalam rakor itu Kapolresta Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto, Sekda Banyuwangi Mujiono, perwakilan dan Lanal dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, hingga sejumlah asisten dan kepala OPD. Kebijakan itu dituangkan dalam surat edaran Satgas COVID-19 tentang pengendalian kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19 pada masa liburan Tahun Baru 2021. Kami sudah rapat 2 kali untuk membahas teknis upaya-upaya pencegahan COVID-19 maupun pengamanan selama masa liburan nanti. Ada 9 poin yang kami keluarkan sebagai upaya pencegahan COVID di Banyuwangi. Intinya, ini adalah upaya kami bersama untuk mencegah penyebaran COVID. Kami berusaha agar masyarakat tidak terkena COVID, kata Kombes Arman. Dalam SE tersebut diatur sejumlah poin terkait upaya pencegahan penularan COVID di kalangan masyarakat, antara lain penutupan seluruh destinasi wisata, karaoke, dan tempat hiburan, juga pusat perbelanjaan atau mal dari 31 Desember sampai 3 Januari 2021. Kurun yang sama juga dilakukan pembatasan jam operasional kafe dan tempat makan lainnya dari pukul 7 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Toko-toko juga diatur buka mulai pukul 10 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Satgas juga akan melarang kegiatan yang bersifat keramaian dan perayaan pada malam tahun baru. Seluruh pengunjung hotel dan tempat penginapan juga wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen. Satgas akan membubarkan setiap kerumunan di malam tahun baru dan setelah tahun baru. Kami juga akan aktif melakukan operasi justisi protokol kesehatan COVID secara mobile, imbuh Kapolresta Banyuwangi. Dandim 0825 Letkol Infantri Yuli Eko mengatakan Satgas akan mengambil langkah yang lebih tegas untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 di libur tahun baru besok. Mengingat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang berpotensi dikunjungi banyak orang. Banyuwangi jadi salah satu tujuan wisata di Jatim. Libur akhir tahun ini, kunjungan wisatawan berpotensi meningkat, yang akan berpotensi menjadi klaster penularan virus. Maka Satgas sepakat untuk mengambil langkah lebih tegas, ujar Dandim. Satgas juga akan melaksanakan kegiatan patroli dan melaksanakan himbauan kepada masyarakat. Kalau masih ngeyel melanggar aturan dan protokol kesehatan, dapat dikenakan sanksi dari mulai teguran lisan hingga denda, jelasnya. Apa yang dilakukan di Banyuwangi ini sebenarnya juga banyak dilakukan oleh daerah lain di Indonesia. Ini murni karena kita ingin mengamankan warga Banyuwangi, imbuh Dandim. Sementara itu, Sekretaris Daerah Mujiono mengatakan apa yang dilakukan Satgas Banyuwangi ini berdasarkan sejumlah rekomendasi dan data mutakhir peningkatan kasus COVID-19. Setiap hari di Banyuwangi ada penambahan kasus COVID-19 berkisar 30-70 orang. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Memang per minggu ini Banyuwangi sudah keluar dari zona merah menjadi zona orange. Namun hal ini bukan berarti kami lebih kendor, justru harus semakin patuh pada protokol kesehatan agar tidak kembali ke zona berbahaya, kata Mujiono. Mujiono menjelaskan bahwa dalam SE,
Sejumlah poin yang diatur akan diberlakukan dari 31 Desember sampai 3 Januari 2021, termasuk penutupan tempat wisata dan pusat pembelanjaan atau mal, termasuk meniadakan aktivitas di semua ruang terbuka hijau atau RTH di semua kecamatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pungkasnya. Rangkaian informasi dan berita terkini kami sajikan untuk Anda. Radio Kata Kita, tampil selalu beda dan jelas beda. Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Celuring beserta TNI dan Polri gelar operasi prokes. Masuknya kembali Kabupaten Banyuwangi ke dalam zona merah COVID-19 betul-betul disikapi secara serius oleh pemerintahnya dengan menggelar operasi justisi patuh protokol kesehatan COVID-19 secara terus-menerus. Seperti yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Celuring pada hari Senin 28 Desember, menggelar operasi justisi patuh prokes COVID-19 dengan mengambil area lokasi di depan Pospam Polsek atau depan Pasar Benculuk. Dalam kegiatan operasi yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Celuring, Ibda Edi Jaka Supaat, dan juga melibatkan TNI anggota Koramil Celuring, serta dibantu beberapa anggota Senkom dari LDII. Sedangkan yang menjadi sasaran operasi adalah pengendara kendaraan roda 2 dan 4 yang tidak memakai masker. Pengendara yang melintas di kawasan itu yang didapati tidak memakai masker akan didata dan diberi pengarahan agar memahami sangat pentingnya untuk terus mematuhi prokes, terutama memakai masker guna mencegah penularan wabah COVID-19. Masih berlanjut, Kapolsek Celuring melalui Kanit Reskrim Ibda Edi Jaka Supaat juga berharap kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan paham serta sadar bahwasanya wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Banyuwangi masih ada, bahkan cenderung meningkat. Bagi pengendara yang didapati tidak memakai masker, selain didata dan diberi pengarahan, juga diberikan sanksi fisik berupa push up. Hal ini biar menjadi efek jera dan juga peringatan agar ke depan bisa lebih tertib dalam memakai masker. Rangkaian informasi dan berita terkini kami sajikan untuk Anda. Radio Kata Kita, tampil selalu beda dan jelas beda.